Selanjutnya Pak Gaus. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 2 yang saya hormati, Dirjen Polkum yang saya hormati, Ketua Bawaslu beserta komisioner yang saya hormati, DKPP, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Saya terkaget-kaget mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ketua terhadap pertemuan kita pada siang ini dalam rangka melaksanakan agenda yang sudah ditetapkan oleh Komisi 2 untuk melakukan pembahasan dalam rangka koordinasi di mana sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, setiap PKPU dan peraturan Bawaslu harus dikonsultasikan ke DPR, dalam hal ini Komisi 2. Namun, apa dinyana, salah satu institusi tidak hadir pada pertemuan yang sangat luar biasa ini. Apa yang diulas oleh DKPP, tentu saya berharap kepada DKPP bagaimana ini menjadikan catatan penting. Ketidakseriusan itu dinampakkan pada hari ini, di mana satu pun dari unsur dari KPU tidak ada yang hadir. Saya juga pernah jadi pegawai negeri, pernah di pemerintahan. Dan kami di Komisi 2 juga ada agenda-agenda ke luar negeri, ada. Bukan kita melarang. Tapi dibuatlah aturan-aturan main sehingga tidak ada kekosongan kantor dalam rangka menyelesaikan, melayani apa yang diperlukan oleh masyarakat. Tadi disampaikan oleh Ketua, satu pun komisioner, malah sekjen. Ini ada apa? Apakah persepsi saya ini mudah-mudahan salah? Tidak dalam rangka untuk menggagalkan pelaksanaan pemilu. Dan bisa saja orang punya persepsi seperti itu. Kami Komisi 2 sudah sangat serius. Maaf saja kami ini semuanya sedang berada di dapil-dapil. Ini sekarang ini bukan tahun politik, hari-hari politik. Semua kawan-kawan kami ini, termasuk saya datang ke Jakarta adalah dalam rangka adanya undangan. Banyak kegiatan-kegiatan kami untuk menyapa para konstituen. Rasanya kami lebih penting di dapil daripada rapat ini. Ini menjadi catatan penting, malah Ketua KPU kan sudah sudah ada peringatan terakhir yang dikeluarkan oleh DKPP. Apakah itu tidak jadi bumerang bagi mereka? Ini bisa banyak tafsiran-tafsiran yang muncul ketidakhadiran itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini adalah sesuatu yang tidak sebagaimana saya ungkapkan. Harapan saya bahwa pemilu tetap dilaksanakan Februari 2024 dan kita lihat KPU sebagai penyelenggara terkesan bermain-main dalam menyikapi agenda yang kita tetapkan. Itu yang pertama. Oleh karena itu, DKPP sebagai lembaga yang sudah ditugaskan oleh undang-undang dan bisa langsung menyaksikan bagaimana sikap daripada KPU pada hari ini, tentu ini juga saya serahkan kepada DKPP untuk memberikan penilaiannya.
Yang kedua adalah masuk kepada apa yang diajukan oleh Bawaslu. Tentu saya memberikan apresiasi kepada Bawaslu yang sudah berupaya untuk melengkapi, menyempurnakan peraturan Bawaslu dalam rangka menghadapi pemilu 14 Februari ini. Tadi juga disampaikan oleh Ketua, apakah masih ada peraturan-peraturan Bawaslu yang akan dihadirkan? Kata Ketua tadi, memang masih ada. Tentu kami berharap mudah-mudahan kesempurnaan terhadap peraturan Bawaslu adalah dalam rangka bagaimana pelaksanaan pemilu ke depan ini akan lebih baik. Bagaimana pemilu itu tidak hanya prosedural, bagaimana Bawaslu betul-betul melakukan pengawasan tanpa like and dislike, harus ada keberanian. Karena pada dewasa ini, Bawaslu pun hari ini disorot oleh berbagai elemen bangsa. Ketidakberanian dalam menyikapi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat, malah institusi aparat penegak hukum. Itu yang saya baca dari berbagai mass media. Bagaimana peranan Bawaslu dalam menyikapi? Bawaslu harus punya keberanian, itu yang pertama. Bawaslu harus menindaklanjuti laporan yang disampaikan oleh masyarakat terhadap indikasi yang dilakukan oleh siapapun. Gunanya apa? Supaya pemilu ini betul-betul dilakukan secara demokratis, pemilu dilakukan dengan jujur dan adil, pemilu dilakukan dengan langsung, umum, bebas, dan rahasia, dan aparat penegak hukum TNI, Polri, aparatur sipil negara betul-betul berada pada netralitas di mana sudah diatur oleh undang-undang, terutama tentang ASN. Kami sudah baru saja mengesahkannya dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang Nomor 20 2023. Ini penting kami tegaskan adalah agar nanti makin lama ini bisa menimbulkan keterbelahan, bisa menimbulkan kecemburuan, bisa menimbulkan berbagai hal. Peranan penting Bawaslu ini sangat-sangat diharapkan oleh masyarakat. Jadi oleh karena itu harapan saya ke depan, apapun yang disampaikan oleh masyarakat, tolong disikapi, tolong dilaksanakan. Indikasi-indikasi itu dalam rangka apa? Agar pemilu ini bebas dari berbagai hal, bagaimana tidak hanya prosedural sebagaimana saya katakan tadi. Mudah-mudahan pelaksanaan pemilu ke depan itu makin lama makin baik, makin lama makin sesuai dengan ketentuan peraturan berlaku, makin lama makin sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat. Itu yang kita harapkan. Oleh karena itu, dengan adanya gagasan rancangan peraturan Bawaslu pada hari ini, sebagaimana dikatakan bahwa gagasan utamanya pertama adalah untuk melakukan penyesuaian dengan keputusan MK nomor 20 garis miring PUU garis miring 17 garis miring 2019. Tentu saya memberikan apresiasi dan sangat-sangat mendukung gagasan itu dalam rangka kesempurnaan untuk mengejawantahkan dan untuk menegakkan tugas, fungsi, dan wewenang dari Bawaslu tersebut. Dan juga adalah dalam rangka untuk melakukan perubahan terhadap Bawaslu, peraturan Bawaslu tahun nomor 1 tahun 2019 dan nomor 9 tahun 19 itu. Yang jadi catatan kami adalah sebagaimana ada di item-item yang disampaikan ini, bahwa pointer-pointer saya tidak perlu sebutkan, tentu harus dilaksanakan dan dilakukan sesuai dengan
harapan dan masyarakat. Artinya adalah Bawaslu sudah membuat peraturan-peraturan tentang kebawasluan. Tapi dalam implementasinya, ini yang diharapkan. Saya lihat isinya sudah sangat bagus, dan barangkali sudah sesuai juga dengan PKPU dalam rangka mengacu terhadap apa yang menjadi tugas pokok dari PKPU, dan bagaimana pula peran daripada Bawaslu dalam menyikapi itu. Saya lihat memang dalam rangka hal-hal yang saya sampaikan itu. Dengan demikian tentu saya dari fraksi Partai Amanat Nasional dapat menerima dan menyetujui peraturan Bawaslu yang diajukan oleh Bawaslu ini. Barangkali demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih Pak Puspadi Gaus